Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online. Ya, meskipun PSBB semakin rasanya menyulitkan kita, tapi kita percaya Tuhan masih ada. Amin. Sehingga kita masih boleh beribadah meskipun online. Ya. Tema pada malam hari ini persekutuan dengan orang percaya. Ya, persekutuan dengan orang percaya itu bisa juga keluarga kita yang sudah percaya. Kalau yang belum percaya gimana? Kita injili supaya dia bisa kenal Tuhan. Ya, saudara seiman di gereja atau teman bisnis, teman dalam sosmed, ya atau orang-orang di sekitar kita, termasuk cara kita berbisnis atau bekerja, ya, dan pertemuan-pertemuan dalam ibadah, meskipun ibadah online, ya, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-25. Judulnya persekutuan dengan orang percaya. Ayat yang ke-25 demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebab seperti biasa oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Berkat arti kata dari jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, berarti kita ini ibadah enggak boleh sampai enggak ada. Ya berarti kita harus tetap ibadah. Ya. Kalau boleh offline, kita datang di gereja. Tapi kalau enggak boleh, kita harus ibadah online. Ya. Supaya kita ada ikatan kasih, ada rasa kita ini saling membangun, saling memiliki, saling mendorong, dikatakan di ayat ini. Marilah kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jadi dikatakan jangan kita menjauhkan diri, tapi kita harus mendekatkan diri dengan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti biasa dilakukan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Ya. Jadi dalam ibadah ini kita harus ada nasihat. Ya, nasihat dengan dikatakan dengan kasih. Ya. Jadi kalau ada nasihat, berarti kita ini dikasihi. Kalau kita dikasihi, kita ini harus berubah sesuai dengan apa yang di firman Tuhan tulis. Ya. Jadi kalau kita berubah itu harus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau dinasehatin itu bukannya kita malah seperti melawan arus. Ya. Oh, jangan pulang terlalu malam. Sekalian pulangnya pagi. Karena apa? Melawan arus. Jadi harusnya kalau sebagai anak Tuhan bilang jangan pulang malam. Nah, sore-sore udah ada di rumah. Ya. Kalau jangan berantem, ya kita ini harus banyak ngalah. Ngalah itu bukan berarti kita kalah, tetapi ngalah itu kita mundur untuk maju. Ya. Mereka akan melihat kalau kita ini anak Tuhan. Ya. Tetapi marilah kita saling, dikatakan di sini, ya, menasehati dan semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Ya, kedatangan Tuhan itu kita nggak tahu kapan.
Tapi yang pasti Tuhan akan pasti datang. Ya, sesuai dengan janji firman Tuhan, Dia akan kembali di awan-awan menjemput setiap anak-anak yang setia kepadanya, yang ada di hatinya itu ada tanda darah, yaitu tanda darah anak domba, yaitu darah Kristus. Ya, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tanda di dalam kehidupannya sebagai milik Tuhan. Ya, kalau orang-orang desa biasanya supaya bisa membedakan peliharaannya dikasih tanda. Ya. Ada yang dikasih kalung, ya. Ada yang dikasih anting, ya. Ada yang dikasih warna-warna supaya bisa beda. Nah, kalau kita anak Tuhan juga kita harus ada tanda, yaitu tanda daripada darah Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk dosa dan kesalahan kita, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kita sudah siap dijemput karena ada tanda. Ya. Dikatakan untuk itu setiap jemaat, ayo kita saling mengingatkan, ya, saling menasehati, ya, baik dalam keluarga, dikatakan di sini, ya, adik kakak, orang tua dan anak saling mengingatkan untuk setia datang pada Tuhan, untuk setia percaya kepada Tuhan, supaya kita jangan meninggalkan Tuhan. Ya, kita kalau enggak dinasehati, lama-lama kita bisa terlena dengan dunia ini. Tapi kalau kita dinasehati, pasti kita akan selalu ingat. Ya. Kalau kita udah mulai kendor, udah mulai jauh, ayo didorong lagi untuk maju, untuk diingatkan kepada cinta kepada Tuhan yang mula-mula. Ya, cinta yang mula-mula itu, yang berkobar-kobar, berapi-api itu, ya, yang membuat kita ini akan kuat menghadapi setiap masalah. Ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Dikatakan hari Tuhan itu sudah mendekat. Datangnya itu seperti pencuri yang tidak diketahui kapan datangnya. Tapi kalau kita nggak jaga-jaga, kita bisa tertinggal. Apalagi kalau bilang, nanti ada hari esok, nanti rasanya masih jauh, saya masih muda, ya. Rasanya kedatangan Tuhan masih jauh. Lama-lama kita bisa terlena, sehingga kita bisa tersesat, bisa jatuh, bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita terus diingatkan, pasti kita akan bisa tetap kokoh sampai kedatangan Tuhan. Corona di Jakarta, di Jawa ini malah sampai kebalik, katanya udah memuncak sampai puluhan ribu. Tapi kita nggak usah khawatir, kalau di dalam Tuhan itu ada perlindungan. Amin. Kalau seandainya kita kena, gimana? Kalau nggak ada perlindungan dari Tuhan, Tuhan punya rencana, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Kalau seandainya pun kita harus kembali kepada Tuhan, berarti rumah kita sudah siap. Ya. Jangan kita mengeluh kepada Tuhan, kita jangan kecewa kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan beri, itu yang terbaik untuk kita. Bila firman Tuhan itu menjadi rema buat kita menghadapi COVID, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita kan, ya, persekutuan dengan Tuhan itu indah. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Terus kita tingkatkan meskipun dengan
online. Lebih sungguh-sungguh lagi ibadah, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.